Chloe? Terima kasih. Tapi siapa kamu? Halo, Chloe. Saya perawat khusus kamar 401 Anda. Baru saja, Bapak Victor menelepon kami. Dia bilang dia akan perjalanan bisnis ke luar kota. Perlu ada seseorang untuk merawatmu 24 jam sehari. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku akan merawatmu. Oh, Oke. Apa yang kamu pikirkan? kesempatan yang bagus sekali. Merawat wanita kaya seperti ini, kamu sebaiknya manfaatkan kesempatan itu. Chloe, ada nyamuk. Terima kasih, Liam. Tapi, kenapa kamu tidak pakai seragam perawat priamu? Chloe, aku minta maaf. Aku baru datang dari desa ke kota. Di rumah, aku punya 2 adik perempuan yang masih sekolah, dan kaki ibuku juga sakit. Aku satu-satunya yang mencari uang. Seragam perawat pria itu, aku kirim ke rumah, kelihatannya bagus kualitasnya, dan aku ingin ibuku memakainya. Apa kamu tidak kedinginan? Aku tidak dingin. Lihat otot-ototku ini. Chloe, aku dari desa, mungkin aku tidak bisa melakukan semua detail dengan benar, bilang saja langsung, pasti akan aku perbaiki, tolong jangan meremehkanku, aku janji, meskipun aku muda dan gampang berkeringat, aku pakai sabun dan mandi 2 kali sehari, bahkan ketiakku digosok bersih, aku pasti tidak asal-asalan, aku jamin tidak akan bau, dan tidak akan mengganggumu. Ya ampun, Chloe Davis, kamu mikir apa? Liam baru 20, dan anak desa, anak yang polos. Tapi ototnya benar-benar besar. Chloe, kenapa wajahmu merah sekali? Apa tanganmu sakit lagi? Biarkan aku menggendongmu ke tempat tidur cepat dan periksa ke dokter. Liam, tidak apa-apa. Aku bisa jalan sendiri. Chloe, kamu belum stabil berdiri, biarkan aku menggendongmu ke tempat tidur, aku pastikan aman. Chloe, apakah kami datang di waktu yang salah? Mengganggu kesenanganmu? Ya ampun, Chloe, lenganmu yang patah sangat berharga, berkah tersembunyi. Di mana kamu menemukan perawat kecil yang seksi? Hei, hentikan, kalian berdua. Ini perawat laki-lakiku, Liam, dia baru 20. Jika Victor mendengar ini, akan ada masalah. Victor PFFT. Jangan sebutkan si lemah tak berdaya itu. Dia tidak berguna. Selama bertahun-tahun, jelas itu masalah Victor. Dia membuat alasan, bilang benci anak-anak dan menyalahkanmu. Kasihan Chloe, begitu muda dan cantik dan kau hidup seperti janda. Hei, cukup. Chloe, tidak perlu malu. Kita semua modern, wanita mandiri, karena Victor tidak mampu. Kenapa tidak cari yang punya stamina, pria muda yang seksi, untuk merawatmu dengan baik? Kalian mulai keterlaluan. Satu kata lagi dan aku akan mengusir kalian. Chloe, aku sengaja minta seseorang membawakanmu tablet kalsium khusus ini dari luar negeri. Kau patah lengan, kau perlu membangun kekuatan. Terima kasih, kalian berdua. Datang jauh-jauh menemuiku, dan membawakan obat. Sama-sama, Chloe. Ingat, minum 2 malam ini, untuk membantumu sembuh. Chloe, maaf, apakah karena bau keringatku terlalu menyengat, dan itu mengganggumu? Tidak, kamu salah paham. Liam, aku tidak mencium bau keringat sama sekali. Chloe, jangan menghiburku. Tubuhku memang banyak berkeringat. Pasti baunya tidak sedap. Aku akan mandi sekarang. Jangan marah padaku. Liam, kembalilah. Aku benar-benar tidak membencimu. Aku hanya melihat energimu yang tak habis-habisnya, dan berpikir betapa indahnya menjadi muda. Lalu aku memikirkan diriku sendiri. Waktu tidak menunggu siapapun sebelum aku sadari, aku sudah hampir wanita berusia 40 tahun. Chloe, aku tidak akan membiarkanmu merendahkan dirimu seperti ini lagi. Chloe,
Tahu nggak, pertama kali aku melihatmu, aku pikir kamu masih awal 20-an, kulitmu seputih susu, kamu sangat cantik dan elegan, dan tubuhmu luar biasa, mana mungkin ada yang mengira kamu 40. Kamu pandai merayu, kamu selalu tahu cara menghiburku. Chloe, aku tidak pernah berbohong. Sejujurnya, jika kamu belum menikah, aku pasti. Chloe, maaf. Mulut bodohku tidak bisa mengucapkan hal yang benar. Kepada wanita cantik sepertimu, Chloe, aku sama sekali tidak punya niat buruk. Aku hanya berpikir, Chloe, kamu sangat cantik dan sangat baik. Meskipun kamu sudah menikah, aku rela seumur hidup untuk melayanimu dan merawatmu. Liam, aku tahu kamu anak yang baik. Aku juga mengerti kamu mengalami masa sulit. Aku punya adik laki-laki, seusiamu, tapi yang dia lakukan hanya kencan dan main game. Itu membuatku gila. Tapi lihat kamu, Liam, di usia semuda itu, kamu di sini melakukan pekerjaan yang sangat berat. Kesulitan seperti ini, tidak banyak pria yang bisa menghadapinya saat ini. Aku sangat mengagumimu, pria yang sangat rajin. Chloe, bagaimana mungkin aku bisa seberuntung kakakmu? Aku hanya anak desa dari kampung. Lahir untuk kerja kasar. Liam, jangan pernah merendahkan dirimu seperti itu. Jika kamu tidak keberatan, Liam, mulai sekarang, anggap aku sebagai kakak perempuanmu sungguhan. Kita akan seperti saudara kandung. Dan aku akan menjagamu. Benarkah? Sungguhan, Chloe. Hum. Liam, sudah larut, ada apa? Chloe, obatmu untuk malam ini, kamu belum meminumnya. Aku datang khusus untuk membawanya untukmu. Chloe, kamu belum minum obatmu malam ini. Aku datang hanya untuk membawanya. Liam, aku sudah selesai dengan obatku. Sudah larut. Kamu harus istirahat. Kamu sudah berlarian sepanjang hari. Pasti kamu lelah. Tidak lelah. Selama aku melayani kamu, Chloe, aku tidak merasa lelah sama sekali. Aku melakukannya dengan senang hati. Kamu pandai bicara manis. Chloe, kamu cantik sekali. Jika kamu punya anak perempuan, dia akan sama cantiknya. Seperti peri kecil. Anak perempuan apa? Jangan bicarakan itu. Chloe, bagaimana kulitmu begitu sempurna? Begitu lembut dan halus. Aku bahkan tidak bisa melihat pori-porimu. Perawatan kulit apa yang kamu pakai? Saat aku mendapat gaji dan pulang, aku akan belikan satu set untuk ibuku juga. Perawatan kulit yang aku pakai, seharga puluhan ribu rupiah. Liam mungkin tidak mampu membelinya. Tidak, aku tidak bisa memberitahunya kebenaran. Bagaimana jika itu membuatnya putus asa? Aku tidak pakai yang mewah. Semua alami. Aku hanya cuci muka dengan air. Alami? Mulai sekarang aku akan lakukan hal yang sama, bekerja keras untuk menghasilkan banyak uang, agar ibuku dan kedua saudara perempuanku bisa hidup dengan baik seperti kamu, Chloe. Kamu akan. Liam, kamu sangat pekerja keras, bersemangat dan muda. Hanya soal waktu. Tapi ibuku terus menelepon dan menyuruhku mencari pasangan dan menikah. Dia selalu bilang bahwa pria Tionghoa harus menikah dulu baru berkarir. Ibumu terlalu bersemangat. Kamu baru 20, kamu masih kecil. Kamu masih muda. Apa buru-buru menikah? Tidak akan terlambat untuk menunggu beberapa tahun. Chloe, aku bukan anak kecil lagi. Liam, apa yang kamu bicarakan? Kasar sekali. Chloe, jangan salah sangka. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku sudah 20, seorang dewasa. Bukan hanya pria sejati. Tapi dalam beberapa hal, aku benar-benar tidak sekecil itu. Kamu nakal, kamu makin gila. Dengan usaha, aku bisa melahirkan anak laki-laki seumuranmu, dan kamu masih menggodaku. Tidak mungkin. Chloe, jangan bilang begitu. Kamu tidak tua sama sekali. Chloe, kamu masih muda dan cantik, kulitmu sangat halus, seperti bisa diperas airnya. Jika kita berjalan di jalan bersama, orang pasti akan mengira kamu adik perempuanku yang sebenarnya. Mulutmu dicelupkan ke madu, kamu selalu bicara manis, untuk membuatku bahagia. Chloe, kita terlalu asyik ngobrol, kamu masih belum minum tablet kalsium ini. Aku dengar dari perawat di rumah sakit bahwa orang sepertimu, Chloe, dengan lengan patah, perlu kalsium tambahan, agar tulangnya cepat sembuh.
Jangan lupa obat ini. Baiklah, aku akan dengar kata-katamu dan minum kalsiumku. Ini sahabatku yang nelpon. Chloe, kamu angkat teleponnya dulu. Chloe, apa kabar? Kamu sudah minum pil istimewa itu? Bagaimana perasaanmu? Oh, kamu nelpon pas banget. Aku mau minum obat itu. Obat ajaib macam apa ini? Bahkan tidak ada bungkusnya, dan langsung manjur. Jangan kasih aku produk tiruan, lalu coba membodohiku. Oh, Chloe sayang, dia di mute. Ini, tentu saja, harta yang tak ternilai. Kalau tidak, apa aku akan datang jauh-jauh, hanya untuk membawanya padamu? Jangan berlama-lama. Telan saja. Sembuh dari penyakit ini. Aku jamin tulangmu akan terasa kesemutan malam ini. Oke, aku akan minum sekarang, agar tulangku cepat sembuh. Aku bahkan mau minum racun. Anak baik, kalau begitu, aku tinggalkan kamu dulu. Tidak sabar mendengar kabar baikmu besok. Chloe, apa kamu sudah minum pilnya? Aku pergi sekarang, istirahatlah. Jangan begadang main HP. Bel saja jika butuh sesuatu. Aku di sofa ruang tamu. Baik, kamu juga, tidurlah. Pil ini sama sekali bukan pil kalsium. Panas sekali. Kenapa panas sekali? Liam? Liam, kamu di sini. Chloe, aku akan mendinginkanmu. Liam, jangan. Aku akan mendorong lebih keras. Siapa? Siapa di luar sana? Chloe, tidak punya malu? Lenganmu patah. Dan lihat dirimu sekarang. Benar-benar tidak tahu malu. Dihang? Untung saja aku yang masuk. Bukan orang lain. Kalau orang lain melihat, kita berdua akan malu. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku? Victor, kalau kamu tidak begitu lemah tak berdaya. Sayang, aku butuh kamu. Tolong. Aku sangat putus asa. Ada apa denganmu? Kamu benar-benar wanita murahan? Tenang. Aku punya penerbangan malam ini untuk kerja. Aku tidak percaya aku buru-buru ke sini hanya untuk melihatmu sebelum perjalananku. Seharusnya aku tahu lebih baik daripada datang, menyebalkan sekali. Chloe, apakah tadi ada seseorang di sini? Aku baru kembali dari kamar mandi. Liam, kamu akhirnya kembali. Chloe, ada apa? Kenapa kamu berkeringat banyak? Liam, aku panas banget. Aku nggak enak badan. Tolong saya. Chloe, kenapa kamu panas banget? Apa luka kamu terinfeksi? Sampai menyebabkan demam? Ini bukan demam, Liam. Kamu dingin banget. Biarkan aku bersandar padamu, sebentar saja. Jangan takut, Chloe. Penyakit apapun yang kamu derita, aku di sini untuk merawatmu. Kamu basah kuyup oleh keringat. Pakaianmu basah semua. Bagaimana kalau aku bantu kamu melepas pakaianmu? Aku ambilkan handuk dingin dan menyekat tubuhmu dengan baik. Bajingan Victor itu, dia selalu ngomel-ngomel sama aku, dia menjauhkanku, hanya Liam yang tahu cara merawatku. Liam tidak hanya muda, tapi juga sangat lembut. Liam, kamu manis banget. Aku akan lakukan apapun yang kamu katakan. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Apa-apaan ini? Bagaimana kunci mobilku bisa ada di bangsal yang buruk ini? Aku akan ketinggalan penerbangan.
Bapak Victor, kenapa kau kembali? Pada jam segini, apa yang kalian berdua lakukan? Victor, jangan salah paham, aku tiba-tiba merasa pusing dan demam. Aku kehilangan keseimbangan. Liam baru saja menangkapku. Ya, Bapak Victor. Sepertinya Chloe demam tinggi. Dia panas sekali. Demam tinggi? Pipi merah seperti perusak rumah tangga? Menurutku Chloe tidak demam. Dia murahan. Kau, seorang udik baru dari kampung, sebaiknya kau jaga tanganmu. Jika aku tahu kau berani mendekati istriku, baru sampai dari desa, seorang berandal kecil miskin. Sebaiknya kamu jaga tanganmu. Kalau aku tahu kamu mendekati istriku. Victor, Liam masih anak-anak. Jangan pakai pikiran kotormu untuk menilai orang lain. Kotor? Laki-laki dan perempuan sendirian larut malam di kamar yang sama, pakaiannya hampir terlepas. Kamu bilang pikiranku kotor? Chloe, apa kamu sangat kelaparan akan pria sampai segitu putus asanya, bahkan udik seperti ini cukup buatmu? Victor, berhenti bicara omong kosong. Kalau kamu mau cari masalah, pergilah. Aku sudah di rumah sakit. Kalau kamu tidak mau merawatku, tidak apa-apa. Tapi kamu datang larut malam untuk membuat masalah. Apa kamu mau cerai? Chloe, aku peduli padamu. Kamu mau cerai? Apa kamu buta? Baik, aku hanya menghalangi. Aku pergi dinas. Wajar saja khawatir padamu, kan? Di depan orang luar, jangan membuat keributan. Istirahatlah, Bapak Victor. Apa saya perlu memanggil dokter? Kalau mau dokter, kalian bisa panggil sendiri. Aku ada pesawat, kalau tidak berangkat sekarang, aku ketinggalan. Nak, aku peringatkan kamu. Jangan kira aku tidak tahu semua tipu muslihat licik yang kalian orang desa punya. Kamu ambil uangku, lakukan tugasmu dan bersihkan pantat. Kalau kamu melewati batas dan menyentuh yang tidak seharusnya, akan kupatahkan kakimu. Nak, aku peringatkan kau. Jangan kira aku tidak tahu tentang trik kalian orang udik yang kalian sembunyikan. Kau ambil uangku, lakukan pekerjaanmu dengan benar, kerja kasar, mengganti pispot. Jika kau berani melewati batas dan menyentuh orang yang tidak seharusnya, aku akan mematahkan kakimu. Ada apa denganmu? Victor, apa kau sudah cukup? Kau keluar bersenang-senang setiap hari, tidak menyentuhku selama 6 bulan, dan sekarang kau datang ke sini bertindak seperti orang besar. Kau melindungi berandal kecil ini, Chloe. Apa kau suka pria ini? Mau cari yang lebih muda? Kau pikir semua orang sepertimu, lemah tak berdaya? Liam dengan rajin merawatku, 100 kali lebih baik darimu. Baik. Chloe, kau punya nyali ya, berbalik melawanku karena seorang udik? Kau tunggu saja. Chloe, maaf, ini semua salahku karena membuat Bapak Victor marah. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mempersulitmu, Chloe. Liam, berhenti di situ. Kau tidak pergi kemanapun. Tapi, Bapak Victor bilang aku ini udik. Dan tidak berguna. Dan takut dia akan mengotori ruang rumah sakit Chloe. Victor, orang itu bahkan bukan laki-laki, cuma pecundang. Siapa dia berani meremehkan Liam? Liam sudah sangat baik kepada saya. Aku tidak bisa membiarkan dia diperlakukan tidak adil. Jangan dengar omong kosong Victor. Bagi saya, Liam adalah yang paling murni, dan yang paling manis. Chloe, kamu benar-benar tidak meremehkanku? Aku tidak punya apa-apa. Hanya kekuatannya, dan hanya ingin merawatmu. Bagaimana mungkin saya meremehkanmu? Mulai sekarang, saya akan merawatmu. Ya. Liam, pandangan matamu itu membuatku gugup. Chloe ingin memanjakan aku. Aku sangat tersentuh sehingga aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Liam anak yang sangat baik. Untuk ibunya yang kesulitan berjalan, dan 2 adik perempuannya, dia mengambil pekerjaan perawat yang berat ini, hanya untuk menahan hinaan Victor.
Liam, keluarkan ponselmu. Chloe, ada apa? Tunjukkan kode pembayaranmu. Aku akan mentransfer 100.000 rupiah kepadamu. 100.000. Chloe, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa menerima ini. Terima saja. Ini untuk Victor yang menghinamu tadi, untuk penghinaan yang dia lakukan padamu. Kamu telah diperlakukan tidak adil saat bekerja untukku. Karena aku punya uang, aku harus menggantinya padamu. Belilah pakaian bagus untuk dirimu. Chloe, kamu anggap aku orang seperti apa? Aku miskin. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku merawatmu karena aku benar-benar peduli padamu. Bukan karena uangmu. Chloe, kamu pikir aku ini apa? Aku mungkin miskin dan tidak berharga, tapi aku merawatmu karena aku benar-benar peduli padamu, bukan demi uangmu. Liam, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin berbuat baik padamu. Aku tahu. Kau punya hati yang baik. Tapi jika aku menerima uang ini, bagaimana aku bisa menegakkan kepalaku di hadapanmu? Aku tidak akan membiarkan kau merendahkanku. Liam benar-benar bangkrut, dihadapkan pada 100.000 rupiah, dia bahkan tidak berkedip. Anak ini terlalu polos, terlalu murni. Oke, aku yang salah. Liam kita adalah anak yang punya pendirian teguh. Chloe, selama kau tidak merendahkan aku karena berasal dari desa, selama kau mengizinkan aku menemanimu di samping tempat tidurmu setiap hari, aku akan puas. Liam, kau. Hei, ada apa? Wah. Marah banget. Apa kabar? Chloe, botol tablet kalsium khusus itu yang kuberikan bekerja bagus, ya? Berani kamu menyebutkan itu? Apa yang kamu berikan padaku? Kamu tahu aku hampir mempermalukan diriku sendiri malam ini dan mati malu. Masa sih? Tunggu. Kamu belum melakukannya? Meskipun aku hampir kehilangan kendali malam ini, jika bukan karena pil itu, bagaimana aku tahu betapa baiknya Liam padaku? Dan betapa tegapnya dia? Hentikan omong kosong. Pokoknya, pil jelekmu hampir membunuh seseorang. Jadi, puas? Berhenti bicara omong kosong. Kami tidak melakukan apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Chloe, kamu menyedihkan. Baiklah. Aku selesai berdebat. Aku menutup telepon. Ada apa, Chloe? Kamu kesal? Tidak, Liam. Aku sangat bosan di kamar rumah sakit ini sampai tulang-tulangku berkarat. Ajak aku belanja besok. Oke. Selama aku bersamamu, Chloe, aku rela pergi kemanapun. Chloe, tempat ini kelihatan mahal. Aku akan keluar. Kenapa lari? Hari ini, aku mengajakmu belanja. $68.000. Chloe, gaun ini harganya gaji setahun penuhku. Apa? Kau ingin membuat saya marah? Tidak, aku tidak. Liam adalah orang udik. Mana mungkin dia layak memakai pakaian sebagus itu? Dia takut membuatnya kotor. Sekarang kau bersamaku, yang kubawa keluar. Jika orang lain melihatmu berpakaian seperti ini, mereka akan mengira aku terlalu pelit dan memperlakukanmu dengan buruk. Paham?
Bersamaku, kau jangan bikin aku malu. Masuk dan ganti, oke? Atau aku harus melepasnya sendiri untukmu. Aku akan ganti sekarang. Tuan ini memiliki bahu bidang dan pinggang ramping. Dengan pakaian ini, dia lebih mencolok daripada yang di etalase, bahkan model pria internasional. Dan dengan jaket baru ini, sangat sempurna. Tidak buruk. Berapa harga jaket ini? Kasir saja semuanya sekalian. Bu, selera Anda bagus sekali. Jaket ini edisi terbatas. Hanya Rp70.000. 70.000? Hanya beberapa potong kain seharga 70.000. Tidak. Ini terlalu mahal. Ditambah pakaian yang tadi, kita bisa bangun rumah di kampung. Saya tidak bisa menerima ini. Saya akan ganti baju. Pak, Anda tidak perlu sungkan dengan istri Anda. Istri Anda sangat perhatian kepada Anda. Itu karena Anda pantas mendapatkannya. Tidak, dia bukan istri saya. Saya bukan. Anda salah sangka, kami tidak. Oh, saya paham. Saya bisa lihat kalian berdua pengantin baru, kan? Manis sekali. Semua orang pasti iri. Pak, Anda tinggi dan tampan. Bu, Anda anggun dan menawan. Kalian pasangan sempurna yang dijodohkan surga, benar-benar pasangan yang sempurna. Kau dengar aku? Jika kau terus mengulur waktu, kau hanya tidak menghormatiku. Gesek saja. Tidak ada pin. Tentu. Bu, sebentar. Saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Chloe, aku harus menerima telepon. Silakan. Lihat dirimu, ketakutan sekali. Sayang. Kenapa kau menelepon aku larut malam? Liam, cepat datang. Ibu ditabrak oleh becak di pintu masuk desa. Dia terluka parah. Kepala desa baru saja membawa ibu ke rumah sakit harapan di kota. Apalah, sayang, jangan menangis. Aku akan ke sana sekarang. Ada apa? Wajahmu pucat sekali. Chloe, ibuku tertabrak mobil. Sekarang dia di rumah sakit harapan. Aku harus pergi sekarang. Apa yang perlu dipanikkan? Aku di sini. Ini bukan akhir dunia. Kebetulan aku kenal seseorang di rumah sakit harapan. Aku akan meneleponnya. Kita atur semuanya untuk ibumu dulu. Jangan khawatir. Lily, ini aku, Chloe. Ya, aku punya kerabat lanjut usia yang baru saja dibawa ke IGD kalian, kecelakaan mobil. Atur segera, panggil spesialis terbaik untuk konsultasi. Pindahkan dia ke lantai atas ruang perawatan intensif VIP. Uang bukan masalah. Pastikan pakai obat terbaik. Sudah selesai. Direkturnya sendiri akan ke IGD untuk menjemputnya. Tim ahli sudah dalam perjalanan. Hanya satu telepon bisa membuat direktur rumah sakit harapan datang sendiri menanganinya. Itulah kekuatan Chloe. Terima kasih, Chloe. Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budimu. Bagaimana cara membalas? Biarkan aku berpikir. Katanya, menyelamatkan nyawa harus dibalas dengan dirinya sendiri. Chloe, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika bukan karena kamu, ibuku akan terbaring di lorong UGD entah berapa lama. Masih asing bagi saya? Bagaimana keadaan ibumu? Kata dokter tulangnya baik-baik saja, hanya luka permukaan, dan dia sangat terguncang. Di bangsal bagus seperti ini, dia bisa istirahat beberapa hari lalu pulang. Baik.
Uang ini, aku pasti akan bekerja keras untuk membayarnya kembali, Chloe. Itu tidak mahal. Kenapa cemberut? Bukan soal uang. Aku masih muda, jadi aku bisa bekerja keras dan melunasinya. Yang aku khawatirkan sebenarnya adalah ibuku. Ada apa dengan ibumu? Setelah ditabrak mobil kali ini, ibuku merasa setengah jiwanya hilang. Dia mendesakku kembali ke desa dan mencari gadis subur untuk dinikahi. Memiliki bayi laki-laki yang sehat. Aku bosan sekali mendengarnya. Jadi aku memakai alasan mengantar adikku kembali ke sekolah dan cepat keluar dari sana. Lagi pula, perempuan-perempuan di desa itu tidak bisa dibandingkan dengan Chloe. Aku tidak mau. Chloe, bukan itu maksudku. Hei Chloe, kamu tampak cantik Chloe. Hei Chloe, kamu cantik sekali Chloe. Nak, kamu ngomong apa sih? Chloe adalah pahlawan keluarga kita. Jangan panggil dia seperti itu. Aku tidak mengada-ada, aku melihatnya. Apa yang kamu lihat? Katakan padaku. Liam diam-diam melihat fotomu, dan dia tersenyum lebar seperti orang bodoh. Tidak, aku tidak. Chloe, jangan dengar dia. Aku hanya. Tidak apa-apa. Liam benar-benar suka padamu. Kepala desa bilang, gadis yang disukai Liam adalah istrinya. Cukup. Keluar dan tunggu di luar. Liam, kamu memotretku. Liam, kamu memotretku? Tidak, aku tidak. Chloe, biar aku jelaskan. Aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Lalu apa maksudmu? Memotretku diam-diam dan menyimpannya untuk dilihat sembunyi-sembunyi? Apakah aku secantik itu? Aku hanya berpikir kamu sangat cantik, seperti bidadari, aku tidak bisa menahannya. Pembicara manis. Kamu benar-benar pandai merayu. Sekarang kamu malah mengejekku. Chloe, setiap kata yang aku ucapkan dari lubuk hatiku. Jika aku bohong, biarkan aku tertabrak mobil saat keluar. Jangan ngomong sembarangan. Anak kecil suka ngomong sembarangan. Aku percaya padamu, Liam. Apa itu tidak cukup? Karena kamu sudah memujiku setinggi langit, maka keluarkan ponselmu dan biarkan aku lihat foto jelek macam apa yang kamu potret dariku. Kalau jelek, aku tidak akan memaafkanmu. Hehe, ponselku agak tua, tapi orang di dalamnya cantik banget. Liam yang nakal. Dia jago banget soal kamera. Dia bikin aku kelihatan seperti bintang film. Setidaknya dia punya selera yang bagus. Fotonya biasa aja. Tapi jangan lagi foto aku diam-diam. Kau dengar? Kenapa enggak? Tapi foto-fotonya indah sekali. Seperti peri dalam lukisan. Aku bisa motret kamu selamanya dan gak akan bosan. Chloe, apa kamu nggak suka aku? Apa kamu malu padaku? Karena aku cuma anak desa yang miskin. Jadi kamu nggak mau ngizinin aku motret untuk disimpan sebagai kenangan? Liam, aku tidak menjauhkanmu. Lalu kenapa kau tidak mau aku memotretmu, Chloe? Kau wanita tercantik yang pernah kulihat. Bagaimana aku bisa menolak? Bukan soal itu. Kau pria dewasa. Aku wanita yang sudah menikah. Kau benar, Chloe. Aku melangkah terlalu jauh.
Aku tahu. Kau seperti awan putih di langit. Murni dan mulia. Dan aku lumpur di tanah. Miskin dan menyedihkan. Kau meremehkanku. Itu wajar saja. Aku akan menghapus fotonya sekarang. Mulai sekarang, aku akan menjauh dari pandanganmu, Chloe. Jangan hapus. Kau keras kepala seperti keledai. Liam, kamu keterlaluan. Chloe, maksudmu aku bisa menyimpan foto-foto itu? Silakan ambil saja. Simpan saja kalau mau. Tapi foto-foto ini hanya untuk matamu, dan hanya secara rahasia. Benar-benar jangan bagikan. Dan pasti jangan di media sosial. Kenapa kamu cantik sekali, Chloe? Aku berharap seluruh desa bisa melihat. Aku tahu, Peri. Nah, jika kau bagikan, tidak mungkin aku bisa menjelaskannya. Jangan khawatir, Chloe. Ini rahasia kita, Chloe. Aku janji hanya akan melihatnya di tengah malam, bersembunyi di bawah selimut sendirian. Bagaimana kabar Liam? Udah diajak ke ranjang? Ah, Markus nggak secepat itu. Dia bukan cewek lugu. Santai aja, nanti burungnya sudah terbang. Liam, kamu lupa sama Wang Ergo dari desa sebelah? Wang Ergo, dia nggak selevel sama kamu, dia cuma tukang jagal babi. Dengan otot-ototnya, dia berhasil masuk ke ranjang wanita kaya. Sekarang dia naik G-Wagon besar, pakai jam tangan emas. Pas pulang kampung, pamer banget sampai kepala desa aja harus nyalain rokoknya. Terus lihat Chloe, apa dia cuma wanita kaya biasa? Tanpa ragu, habis lebih dari 100.000 rupiah buat beli baju kamu, pas ibu kamu kecelakaan mobil. Liam, cuma dengan satu kata dari Chloe, direktur langsung mengatur ruang perawatan intensif VIP dan dokter spesialis. Kekuatan kayak gitu gila. Ini adalah sapi perah seumur hidup, kalau kamu nggak ambil kesempatan ini, begitu dia pulih, kamu nggak akan punya kesempatan lagi. Markus, aku tahu. Aku harus ambil kesempatan ini. Markus, ini apa? Ini barang bagus. Cuma satu tetes, dan Chloe yang dingin dan sombong itu akan jadi kucing birahi, ngeloyor ke kamu dan gak mau lepas. Hanya satu tetes, Chloe akan menjadi milikku. Chloe, lelah? Aku perhatikan bibirmu kering, Chloe, jadi aku bawakan segelas air hangat. Liam, kenapa kamu begitu dekat? Aku tidak haus. Kamu bohong, Chloe. Lihat, bibirmu pecah-pecah. Chloe, apa kamu tidak suka air yang aku tuangkan? Atau kamu takut aku meracuni airnya? Dasar kurang ajar. Aku menghabiskan banyak uang untukmu, dan kamu berani meracuni aku. Aku tidak akan pernah melakukan itu, Chloe. Aku akan memberikan seluruh hatiku padamu, Chloe. Ayolah, Chloe, bersikaplah baik. Minumlah selagi panas untuk melegakan tenggorokanmu. Liam, AC di ruangan ini, apakah terlalu tinggi? Panas sekali. Enggak, Chloe. AC-nya di 24 derajat. Chloe, kamu sakit? Demam? Biar aku sentuh keningmu. Jangan, Liam, jangan sentuh.
Chloe, wajahmu panas banget. Ya, kalau bukan demam. Terus Chloe, apakah kamu lagi mikirin cowok? Panas, aku kepanasan. Liam, tolong aku. Chloe, kamu yang mulai. Aku pria normal yang punya kebutuhan. Chloe, kamu menggoda aku seperti ini, dan aku nggak bisa tahan lagi. Aku ingin kamu. Sekarang, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa di sini dengan Liam? Liam, Hentikan, berhenti. Chloe, ada apa? Kamu juga menginginkannya, kan, Chloe? Aku akan menjagamu dengan baik, Chloe, aku janji. Chloe, kamu pikir aku menjijikkan? Tadi, jelas. Itu bukan Liam. Aku tiba-tiba merasa pusing sekali. Perutku mual. Mungkin aku salah makan. Liam, aku berkeringat dingin, lengket. Tidak nyaman, jangan bercanda. Ambilkan aku air hangat. Aku mau cuci muka. Chloe, perutmu sakit. Haruskah aku panggil dokter? Tidak, jangan panggil dokter. Aku akan baikan setelah cuci muka dan istirahat. Ambil airnya. Baik, Chloe. Jangan bergerak. Aku segera kembali. Aduh, aduh. Hampir. Sedikit lagi. Kenapa sekarang? Dari sekian banyak waktu, perut Chloe sakit. Markus, bukankah kamu bilang obatnya pasti manjur? Mungkin aku pakai terlalu sedikit, efeknya kurang kuat. Tidak. Setelah membersihkannya, aku akan tunggu dan cari cara untuk menguji Chloe lagi. Selama Chloe tidak mengusirku, malam ini pasti aku punya kesempatan. Liam, aku panas sekali. Liam. Aku panas sekali, benar-benar panas. Chloe, saya kembali dengan air. Biarkan saya mengelapmu untuk mendinginkanmu. Liam, tidak perlu. Wah, Chloe, terakhir kali kamu begitu benar memarahiku, berkata aku pikiran kotor. Sekarang lihat dirimu, bertingkah seperti pelacur. Apa yang sedang kamu lakukan? Victor, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalian berdua brengsek tak tahu malu. Beraninya kamu melakukan sesuatu yang begitu kotor di kamar rumah sakit? Apa kamu pikir aku tidak terlihat? Bapak Victor, Anda salah. Chloe tadi makan sesuatu yang tidak baik. Dia berkeringat dingin. Aku hanya menjalankan tugas. Aku baru saja mengambil handuk untuk mengelapnya dan mendinginkannya. Bapak Victor, lihat sendiri. Hanya membersihkan keringat. Apa perlu kau angkat rok sampai paha hanya untuk lap keringat? Chloe, kau pikir aku lahir kemarin? Apa? Aku berkeringat semua karena panas. Apa salahnya mengangkat ujung rok sedikit? Victor, kau hanya pecundang tak berguna. Kau pikir semua orang sebejat dirimu? Kau, apa yang kau bicarakan? Aku hanya tidak suka anak-anak. Tidak suka anak-anak? Aku pikir kau tidak bisa punya, kau tidak bisa perform, tapi terus datang menangkapku selingkuh. Kau tidak tahu malu, kau pikir aku setidak tahu malu sepertimu. Baik, Chloe, tunggu saja.
Chloe, Bapak Victor sudah pergi. Kamu. Liang, aku merasa sangat bersalah. Bisa kau peluk aku? Ayolah, Liang, katakan jujur. Kau benar-benar suka padaku. Chloe, kau sangat cantik. Dan kau selalu baik padaku. Tentu saja aku suka padamu. Karena kau suka, maka, Liang, kau mau melakukan hal nakal padaku. Karena kamu suka saya, Liang, apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang nakal padaku? Chloe, tunggu sebentar. Liang, ada apa? Tidak, Chloe, lihat sudut itu di sana, sepertinya ada yang bersinar. Kamera lubang jarum. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada benda seperti ini di kamar rumah sakit mewah? Apakah ini berarti semua yang baru saja kita lakukan direkam? Kamera lubang jarum. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada benda seperti itu di bangsal mewah? Ini merekam semua yang baru saja kita lakukan, setiap detailnya. Ada satu, di sini juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan, ada apa? Chloe, aku tidak tahu. Aku sumpah tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu? Kalau begitu katakan, siapa yang menyuruhmu merayuku? Kenapa harus sekarang, dengan munculnya semua kamera ini? Chloe, aku sungguh tidak tahu. Baiklah, kamu tidak mau mengaku ya? Kalau begitu aku akan telepon polisi. Chloe, aku akan bicara. Tolong, jangan telepon polisi. Ini Markus. Markus terus mendorongku untuk melakukannya. Markus? Siapa itu? Dia orang yang mendapatkan pekerjaan perawat untuk Liam. Markus bilang padaku bahwa di ruang perawatan intensif VIP, ada seorang wanita kaya, yang seperti malaikat, tapi dia berpisah dari suaminya, merasa hampa dan kesepian. Markus bilang padaku untuk mencari cara merayumu. Markus bilang kalau dia berhasil mendapatkanmu, aku bisa melewati 30 tahun perjuangan dan hidup mewah. Hah? Rencana yang bagus. Semua orang bersekongkol melawanku. Apalagi yang Markus berikan padamu? Semua kamera lubang jarum di ruangan ini? Apa Markus menyuruhmu memasangnya saat aku tidur? Katakan. Tidak. Chloe, aku dijebak. Aku bahkan tidak tahu seperti apa benda lubang jarum itu, dan aku belum pernah melihatnya. Berikan ponselmu. Apa? Berikan ponselmu. Apakah kamu punya foto Markus? Tunjukkan. Ya. Ini Markus. Kukira dia orang besar. Ternyata dia dari semua orang. Chloe, kau kenal dia? Markus ada di sisi Victor, anjing penjilat. Perusahaan konstruksi Markus yang bobrok itu hidup hanya dari sisa-sisa Victor, mengais-ngais penghidupan. Tidak masuk akal, Victor, untuk menceraikanku dan mengambil semua harta. Dia benar-benar merendah diri menggunakan jebakan madu yang murahan.
Pertama, dia menyuruh Markus untuk menyuruh anak bodoh ini merayaiku, lalu menyelinap ke bangsal sebelumnya untuk memasang kamera tersembunyi, dan mengatur waktu dengan sempurna untuk mendobrak pintu dan menangkap kita. Selama dia merekam yang disebut bukti selingkuh, dia bisa memaksaku pergi tanpa apa-apa. Kau pikir Markus membawamu ke puncak dunia? Markus hanya menggunakanmu sebagai pion untuk membantu Victor memasang jebakan ini. Begitu Victor mendapatkan video, aku pergi tanpa apa-apa, dan Victor akan mengirimmu ke penjara karena percobaan pemerkosaan atau pemerasan. Tidak, mustahil. Chloe, kau harus selamatkan aku. Aku punya 2 adik perempuan yang harus kuhidupi di rumah. Aku tidak boleh berakhir di balik jeruji besi. Kau ingin aku menyelamatkanmu, maka itu semua tergantung seberapa patuhnya kau. Aku akan patuh. Aku akan melakukan persis seperti katamu. Jika kau suruh aku pergi ke timur, aku tidak akan pergi ke barat. Victor ingin melihat pertunjukan, jadi mari kita buat pertunjukan besar untuknya. Bukan sembarang pertunjukan, tapi yang Victor tidak bisa berhenti menonton. Liam, apakah kau berani melakukan sesuatu yang jahat denganku? Tentu, asalkan aku tidak masuk penjara, Chloe, aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Ayo, ambil jaketmu, lemparkan ke atas ventilasi di langit-langit, dan tutupi lampu merahnya. Chloe, ini terlalu intens. Cukup bicara, taruh rok ini di atas bunga, lalu lemparkan sarung bantal ke atas bingkai foto, dan cepat. Victor, karena kamu ingin menangkapku selingkuh, jangan salahkan aku jika aku balik menyerangmu, berikan ponselmu, dan log obrolan dengan Markus. Teruskan semuanya padaku. Karena kamu ingin menonton, aku akan memberimu pertunjukan. Chloe, apa kita benar-benar melakukan ini? Mimpi kali, goyang ranjangnya kencang. Oh, Liam, pelan-pelan, aku tidak tahan. Chloe, bukankah ini yang kamu mau? Mau aku lebih cepat? Chloe, dasar perempuan tidak tahu malu, akhirnya menunjukkan jati dirimu. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Victor, aku sudah siapkan semua peralatannya. Semua terekam di kamera, sangat jelas. Hei, Victor, sekarang kita punya bukti kuat. Kamu akhirnya mendapat kesempatanmu. Diam. Begitu aku mendapatkan buktinya, semua asetnya akan menjadi milikku. Victor, jangan lupa bagi aku bagian, aku mengambil risiko besar. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan 500.000 rupiah lainnya. Sekarang, serbu bersamaku. Chloe, dasar perempuan tak tahu malu. Hari ini, aku akhirnya menangkapmu basah. Berhenti. Jangan bergerak. Jangan berpikir untuk berpakaian. Chloe, kau selalu bersikap sok suci di depanku, tapi di belakangku, kau bayar untuk main dengan anak kampung. Buktinya kuat. Besok, akan kuhancurkan reputasimu. Hahaha. Victor, kenapa kau bertingkah gila? Bapak Victor, Markus, ada apa dengan kalian berdua? Kalian datang untuk minum teh? Liam baru saja menyeduh teh Da Hong Pao Premium. Tidak ada yang lebih baik untuk mendinginkan hati dan menenangkan saraf. Ada apa ini, Liam? Aku jelas mendengar kamu di dalam bekerja keras sekali. Chloe, Bapak Victor itu benar-benar suka merundung. Aku hanya membantu Chloe dengan penyesuaian kiropraktik dan pijat meridian. Bapak Victor bersikeras bahwa aku melakukan hal buruk. Aku mungkin miskin, tapi aku pria jujur. Sudah, sayang, aku tahu kamu pria paling jujur.
Victor, kamu ingin menggunakan 3 kamera tersembunyi bersama antek serakah ini untuk memasukkan adegan selingkuh dan memaksaku pergi tanpa apa-apa. Benar, kan? Chloe, meski tidak ada video, apa kau bisa menyangkal kalau kau sedang melakukan sesuatu? Dari tempat tidur, napas berat, di pengadilan, begitu hakim mendengarnya, mereka akan tahu persis apa yang kau lakukan, benar-benar jorok, benar-benar, gila. Dokumenter utama, teknik perawatan pasca persalinan dan pembiakan induk babi, sedang diputar. Bab 1, cara menjaga induk babi tetap bergairah saat pembiakan. Oh, ini suara yang kau maksud? Kau mendengarkan siaran langsung panas itu begitu lama, dan itu hanya perkawinan induk babi, Marcus, seleramu aneh. Mustahil. Benar-benar mustahil. Victor, kau bersusah payah begini, menyewa Liam untuk merayuku, dan memasang semua alat penyadap ini, hanya untuk menjebakku berselingkuh. Supaya aku pergi tanpa apa-apa, kan? Sayangnya kau begitu keras bersekongkol, tapi tidak menyangka akan mengalahkan diri sendiri, kan? Lihat, itulah bukti yang kau inginkan. Percobaan pemerasan, pelanggaran privasi ilegal, memalsukan bukti untuk mengincar harta besar. Victor, kita sudah menikah, jadi aku pilihkan pusat penahanan dengan feng shui terbaik untukmu. Seumur hidupmu, kau bisa merenungkan kesalahanmu di sana. Tidak, sayang, ini semua salahku, semuanya. Aku sudah gila. Maafkan aku, sekali ini saja, aku tidak mau masuk penjara. Keluar sekarang, atau aku akan menelepon. Bawa babi yang bekerja denganmu itu dan pergi dari hadapanku sekarang juga. Surat peringatan akan dikirim ke sarang tikusmu besok. 500.000 rupiahku? Tidak, masih memikirkan uang? Hidupmu sudah selesai? Kerjasama yang bagus tadi, Liam. Aku menepati janjiku. Sebaiknya kamu tetap di sini saja. Ikut aku mulai sekarang. Aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. Chloe, hargai tawaranmu, tapi aku lewat. Kali ini, aku sudah melihat dengan jelas. Jika itu bukan milikku, aku seharusnya tidak punya pikiran serakah seperti itu. Maaf. Kamu juga tertipu. Atau, apa selama ini kamu berpura-pura? Apa itu ketulusan? Dan apa itu kepura-puraan? Chloe, kita berasal dari dunia yang berbeda. Liam, begitu kamu melangkah keluar pintu itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan sehebat itu lagi. Selamat tinggal. Chloe,